Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Sebetulnya sekarang saya mau upload video tentang kekarantinaan, tapi karena harus saya edit, jadi saya langsung ke ini saja, akan langsung upload ya, PKP atau program keselamatan pasien. Nah, program langsung saja ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa video saya di like, komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman semuanya agar kita juga bisa belajar bareng. Nanti jika saya ada kesalahan ya mohon diberikan masukan, begitu ya teman-teman semua. Jadi untuk unsurnya yaitu Kemenkes, langsung saja ya, dari Kemenkes nomor 11 tahun 2017. Nah, ini untuk anggotanya terdiri dari Kemenkes, lembaga terkait, asosiasi, Faspelkes atau fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi terkait ya. Kemudian untuk standar keselamatan itu sendiri, nah saya buat seperti mind mapping ya. Standar keselamatan pasien, goyang-goyang ya, maaf ya teman-teman ya. 1. Hak pasien. 2. Pendidikan untuk keluarga dan pasien itu sendiri. 3. Metode peningkatan kinerja. 4. Peran kepemimpinan, pendidikan staf, 6. Komunikasi. Nah, sengaja saya buat seperti ini agar merangkum dan kita lebih cepat untuk menghafal, gitu teman-teman. Nah, untuk SKP saya tulis di sini, SKP atau sasaran ya, sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, jangan lupa untuk identifikasi. Nah, saya catat yang poin-poinnya saja. Indikasi ya meliputi nama, kemudian barcode, kemudian nomor identitas, tanggal lahir, begitu ya. Untuk yang kedua, komunikasi efektif. Oke. Kemudian yang ketiga, keamanan obat-obatan. Kita tulis aman obat ya. Nah, keamanan obat-obatan ini adalah obat-obatan yang harus diwaspadai. Kemudian yang untuk keempat adalah pembedahan yang benar, meliputi lokasi, prosedur. Nah, gak kelihatan. Kemudian yang kelima, pengurangan resiko infeksi, dan keenam adalah resiko cedera. Jadi mari sama-sama kita merem selama 10 detik untuk menghafal dari SKP sasaran, yaitu 1. Identitas pasien, 2. Komunikasi, 3. Aman obat, 4. Pembedahan yang benar, lokasi dan prosedur, 5. Resiko infeksi, dan 6. Resiko cedera. Sekali lagi kita menghafal. 1. Standar sasaran keselamatan pasien meliputi identitas pasien, komunikasi yang efektif, 3. Aman obat-obatan. Yang keempat adalah pembedahan, yaitu lokasi serta prosedur. 5. Pengurangan resiko infeksi, dan keenam pengurangan resiko cedera.
gitu ya teman-teman ya. Nah, saya tulis di sini karena ini sudah saya tulis di sini ya. Kemudian untuk insiden pasti teman-teman sudah hafal semua ya. Jika belum hafal ya boleh di-share, dibaca, didengarkan karena bisa nanti dibuat perbandingan. Kalau saya ini dari buku dan juga bimbingan. Nah, saya rangkum jadilah seperti ini, begitu ya teman-teman. Untuk insiden itu sendiri, yang pertama KPC itu adalah potensi ya, atau kondisi potensi cedera. Nah, ini berpotensi. Nah, namanya potensi pasti berpotensi gitu ya teman-teman ya. Ini adalah berpotensi cedera. KPC potensi KPC potensi ya. Saya tulis dulu. Tapi ini adalah berpotensi tapi belum berpotensi cedera kan, tapi belum terjadi insiden. Yang kedua, KNC adalah nyaris. Nah, kejadian nyaris cedera. Ini sudah terjadi insiden, belum sampai gitu ya. Belum sampai ke pasien. Nah, untuk KTC, yang ketiga KTC itu tidak. Nah, ini adalah sudah terpapar. Ya, sudah terpapar tapi tidak cedera. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah KTD. Nah, tidak diharapkan. Nah, KTD ini adalah KTD ini adalah kondisi atau kejadian tidak diharapkan. Nah, kejadian tidak diharapkan ini berarti sudah terjadi cedera, sudah terjadi insiden dan cedera. Begitu ya, teman-teman. Ayo kita ulangi sekali lagi. Insiden ada 4. KPC, kemudian kondisi potensi cedera, KNC kondisi nyaris cedera, KTC kondisi tidak cedera, dan KTD kondisi tidak diharapkan. Untuk KPC potensi itu yaitu sudah belum terjadi insiden dan ada potensi. Saya tulis di sini ya. Ada potensi cedera. Nah, KPC potensi yaitu belum terjadi insiden tapi ada potensi cedera. Untuk KNC berarti nyaris sudah terjadi insiden tapi nyaris terjadi cedera gitu. Untuk KTC tidak, berarti ya sudah terjadi insiden tapi tidak terjadi cedera. Untuk KTD itu kan adalah kejadian tidak diharapkan, berarti itu sudah ada insiden dan juga cederanya, begitu. Jadi saya tarik garis lagi. Sudah hafal ya KPC, KNC, KTC, dan KTD. KPC potensi, KNC nyaris, KTC tidak, dan KTD kejadian tidak diharapkan. Gitu ya teman-teman. Kita bisa menghafalnya. Ini kan belum insiden tapi berpotensi cedera. Sudah ada insiden tapi belum sampai atau nyaris terjadi cedera. Ini sudah ada insiden tapi tidak terjadi cedera, tidak ya. KTD tidak diharapkan ya, berarti ini yang terburuk lah istilahnya kan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk penanganan itu sendiri, saya tulis di sini. 1. Adanya pelaporan. 2. Verifikasi. 3. Investigasi.
Dan keempat adalah analisis. Ingat, tanpa menghukum, menyalahkan, dan permalukan, ya. Jadi penanganan, verifikasi, investigasi, analisis. Saya ulangi, penanganan, pelaporan, verifikasi, dilaporkan dulu, kemudian diverifikasi, baru kemudian investigasi, kemudian analisis, gitu ya teman-teman. Nah, untuk jika terjadi insiden, jadi di sini ya saya kotak tidak kelihatan begini ya, saya miringnya teman-teman. Begini, untuk insiden itu harus dilaporkan 2 kali 24 jam. Tapi jika sudah terjadi kejadian sentinel itu dilaporkan 1 jam, bukan 1 kali 24 jam, tapi 1 jam. Nah, setelah kejadian, jadi pertama melalui telepon pelaporan telepon dan dilengkapi dengan tertulis. Nah, pertamanya telepon, kemudian Anda tertulisnya, gitu ya teman-teman. Nah, apa saja yang harus dilaporkan? Yang pertama, lokasi, kronologi, waktu, akibat, dan jumlah. Saya ulangi ya. Insiden harus dilaporkan 2 kali 24 jam. Kemudian untuk kejadian sentinel 1 jam setelah kejadian, yaitu melalui telepon terlebih dahulu, kemudian tertulis. Nah, apa saja yang dilaporkan? Meliputi lokasi, kronologi, waktu, akibat, dan juga jumlah. Begitu ya teman-teman. Baik, ini boleh teman-teman belajar seperti ini ya. Kita namanya berikhtiar, berusaha ya. Semoga rezeki kita tahun ini menjadi ASN. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya teman-teman sejawat. Sekian, terima kasih video dari saya. Baik. Sekian, terima kasih video dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.